Tabigema liturgi karakter perempuan-perempuan yang di dalam Alkitab yang membawa pesan moral dalam Alkitab. Namaku Esther. Aku adalah seorang anak yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh pamanku yang bernama Mordekai. Berkat didikan dan pembinaan dari keluarga, itulah menjadi modalku masuk istana. Aku seorang Yahudi, sedangkan Raja Ahasuerus orang Persia. Berkat kerendahan hatiku, aku dipilih Raja Ahasuerus menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Berkat karunia Tuhan, aku berhasil mengangkat bangsa Yahudi yang minoritas menjadi bangsa yang dibanggakan. Adalah jadilah rendah hati. Namaku Hana, istri Elkanah. Karena aku mandul, suamiku beristri lagi dengan Penina. Penina mempunyai anak, sehingga dia sering menyakiti aku. Di suatu hari, ketika kami pergi ke bait Allah, aku berdoa dan bernada agar aku dikaruniai anak dan doaku dijawab Allah. Aku diberi anak dan diberi namanya Samuel. Sesuai najarku, Samuel diserahkan ke bait suci dalam asuhan Imam Eli untuk menjadi abdi Allah. Pesanku kepada para ibu, jadilah seorang ibu yang berpengharapan dan tekun berdoa. Namaku Ruth, seorang wanita Moab. Aku menikah dengan Mola, orang Juda, bangsa Israel. 10 tahun aku berumah tangga, namun belum dikarunia anak, hingga suamiku meninggal, dan akhirnya aku menjadi seorang janda. Mertuaku yang bernama Nomi menyuruhku pulang ke orang tuaku, tetapi aku tidak mau, karena aku mengingat janjiku kepada Allah, yaitu untuk setia dan mengabdi. Dan aku berkata, kemana engkau pergi? Kesitulah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Tuhanmulah Tuhanku. Kemudian kami pulang ke Bethlehem. Pada musim panen, aku pergi bekerja memungut jelai di ladang seorang yang kaya raya, Boas namanya. Sebagai janda muda, aku selalu menjaga martabatku. Boas adalah masih kerabat dengan perempuanku, dan akhirnya Tuhan memilih aku menjadi istri Boas, dan kami dikaruniai seorang anak laki-laki yang kami beri nama Obed. Dialah yang akan menjadi nenek moyang Raja Daud, raja yang terbesar di Israel. Pesanku kepada kaum ibu, tetaplah kita setia kepada keluarga dan Tuhan. Namaku Ratuseba. Aku adalah seorang ibu yang pintar dan aku suka belajar sampai ke mancanegara, mencari ilmu pengetahuan, dan aku bersahabat dengan raja-raja dan bijaksana. Salah satunya adalah Raja Salomo. Aku tertarik dengan kejayaan Raja Salomo yang melebihi penguasa lainnya dan pernah membawa hadiah berharga untuk Raja Salomo. Pesanku, marilah kita para ibu membekali diri dengan ilmu pengetahuan agar kita dapat mendidik anak-anak dalam keluarga dan dapat memberi inspirasi kepada masyarakat dan gereja.
Namaku Maria. Aku adalah perempuan yang paling bahagia karena dipilih Allah untuk melahirkan Yesus Juru Selamat. Ketika malaikat Gabriel datang untuk mengatakan bahwa aku akan mengandung seorang bayi, aku ragu. Bagaimana mungkin sedangkan aku masih perawan dan belum mempunyai suami? Malaikat mengerti akan keraguanku dan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu, sebab anak itu akan disebut Kudus Anak Allah. Ketika berumur 12 tahun, kami pergi ke rumah ibadah dan dia ditinggal di situ. Sebagai seorang ibu, aku sangat cemas, khawatir, dan takut kehilangan anak. Dan aku sadar bahwa memang dia harus tinggal di rumah bapaknya. Dan ketika Yesus disalib, betapa pedih dan hancur hatiku menyaksikan Yesus disiksa. Tetapi aku harus tabah dan tenang, karena aku sadari bahwa semua itu rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Rencana Tuhan sering berbeda dengan rencana kita. Oleh karena itu, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan ikuti segala rencananya, maka Tuhan akan menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Namaku Dorcas. Aku adalah seorang murid Yesus Kristus yang tinggal di Yope. Aku memiliki keterampilan membuat baju-baju. Aku selalu membantu orang miskin dan janda-janda serta anak yatim piatu. Semua itu kulakukan untuk memuliakan Allah. Aku pernah sakit parah dan akhirnya meninggal. Para janda-janda mendengar kabar bahwa Petrus sedang berada di Lida dekat Yope dan meminta Rasul Petrus agar datang menjemputku. Rasul Petrus berdoa kepada Allah dan aku pun hidup kembali. Pesanku, pakailah hidupmu menjadi berkat di sekelilingmu. Sudah adakah yang kamu berikan yang terbaik kepada sesamamu? Kalau belum ada, lakukanlah mulai saat ini. Namaku Abigail, istri dari Nabal. Aku adalah seorang istri yang cerdas dan cantik. Suamiku Nabal adalah seorang yang kaya raya. Tetapi sesuai dengan namanya, dia adalah orang bebal, suka mabuk-mabukan dan kasar. Suatu waktu Nabal memaki-maki suruhan Raja Daud ketika menemui dia Nabal di tengah memotong bulu domba. Oleh karena itu, Raja Daud berencana membunuh Nabal. Berita itu kudengar sehingga aku langsung panik. Segera aku mempersiapkan segala usaha untuk meminta maaf kepada Raja Daud dengan membawa bekal seraya menyembahnya, memohon agar Raja Daud mau mengampuni kesalahan suamiku. Karena kepintaranku memasak, suatu hari aku mengantar makanan kesukaan raja dan akhirnya Raja Daud memutuskan niatnya untuk membunuh Nabal. Hari berganti hari, suamiku mabuk-mabukan dengan perempuan nakal. Akhirnya setelah dia sadar dari mabuknya, kuberitahu bahwa Raja Daud akan membunuhnya. Dia terkejut dan akhirnya meninggal. Raja Daud akhirnya memperistriku. Itu karena aku perempuan bijaksana dan penyabar. Pesanku, jadilah ibu rumah tangga yang penyabar dan bijaksana. Namaku Marta, saudara Maria dan Lazarus dari Betania.
Hobiku memasak. Jika ada tamu yang datang, aku cepat bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ketika Yesus datang ke rumah kami, aku sibuk di dapur untuk mempersiapkan makanan. Namun saudariku Maria tidak mau membantuku. Dia duduk-duduk mendengarkan Yesus berbicara. Akhirnya saya mengeluhkan sikapku kepada Tuhan Yesus. Dan apa jawaban Tuhan Yesus? Di luar dari perkiraan saya. Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyesalkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pesanku kepada ibu-ibu, janganlah suka mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut. Lakukan dengan tulus dan ikhlas. Memang perlu kebutuhan jasmani, tetapi lebih penting kebutuhan rohani, karena itulah yang terpenting di hadapan Allah. Aku lain dari yang lain. Namaku Herodias, seorang ibu yang tidak bermoral dan tidak bermartabat. Aku istri Filipus dan berselingkuh dengan saudara suamiku Herodes Antipas, dan akhirnya menikah. Karena tindakan yang tidak terpuji itu, aku pernah dinasihati oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya aku merasa dendam padanya. Ketika Herodes berulang tahun, putriku menari di hadapannya. Dia sangat kagum dengan tarian putriku Salome dan berjanji akan memberikan apa saja yang dia minta, bahkan setengah dari kerajaannya. Salome bertanya padaku, apa yang harus dia minta pada Herodes untuk hadiahnya? Lalu mengusulkan untuk meminta kepada Yohanes di atas baki. Permintaan putriku disetujui oleh Herodes dan disajikan kepada Yohanes di atas baki. Dendamku terbayarkan dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi pesanku buat ibu-ibuku KGI yang tercinta, jagalah sikap dan perilaku kita sebagai ibu. Jangan karena perilaku kita berakibat rusaknya mental dan pikiran anak-anak kita. Jadi aku tidak pantas untuk ditiru. Hahaha.